Kita akan lanjutkan insya Allah pada kesempatan ini hadis urutan kelima di pasal kita. Dan hadis urutan dari awal 301. Hasan li ghairihi, atau dia menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dari Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, beliau berkata, ini seorang ulama tabi'in, hadara rajulan minal ansaril mauta faqal inni muhaddithukum hadithan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaba. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila as-salah lam yarfa' qadamah atau lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasana wa lam yadha' qadamuhu al-yusra illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah falyuqarrib ahadukum aw liyuba'id atau liyuba'id ya, tepatnya liyuba'id. Fa in atal masjidah fa shalla fi jama'atin ghufira lahu fa in atal masjidah wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'd shalla ma adrak wa atamma ma baqiya kama kadhalik atau kana kadhalik wa atamma ma baqiya kana kadhalik fa in atal masjidah wa qad sallu fa atamma as-salata kana kadhalik. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, seorang laki-laki dari Ansar menghadapi kematian. Dan dia berkata, aku akan menyampaikan sebuah hadis kepada kalian. Aku tidak menyampaikannya kecuali karena berharap pahala dari Allah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian berangkat sholat, tidaklah dia mengangkat kaki kanannya, melainkan pasti Allah yang maha suci dan maha tinggi menulis satu kebaikan untuknya. Dan tidaklah dia menginjakkan kaki kirinya, melainkan pasti Allah yang maha suci dan maha tinggi menghapus satu kesalahan darinya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian mendekatkan atau menjauhkan tempat tinggalnya dari masjid. Jika dia datang ke masjid, lalu dia sholat dengan berjamaah, maka dia diampuni. Jika dia datang ke masjid, sementara jamaah telah melaksanakan sebagian sholat dan masih tersisa sebagian yang lain, dia melaksanakan apa yang dia dapatkan dan dia menyempurnakan sisanya. Maka juga demikian. Jika dia datang ke masjid sementara mereka telah melaksanakan sholat lalu dia menyempurnakan sholat, maka juga demikian. Hadis riwayat Abu Dawud. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita coba bedah lebih dalam hadis ini dan kita coba mengambil mutiara-mutiaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberkahi buat kita serta menyampaikan melalui lisan kami tentunya kebenaran itu, ya. Yang pertama tentang Sa'id bin Musayyib rahimahullah, adalah seorang ulama tabi'in dan dia menyampaikan tentang seorang sahabat dari Ansar, tapi dia tidak sebutkan namanya di sini, ya. Dia tidak menyebutkan namanya, ya. Dia mengatakan hadara rajulan minal ansaril maut. Salah seorang dari kelompok Ansar sedang menghadapi kematian. Faqal, maka dia berkata. Dan tentu kalau dia mengatakan salah satu dari Ansar berarti sahabat Nabi. Ya, karena Sa'id bin Musayyib rahimahullah adalah seorang ulama tabi'in, belajar dari sahabat Nabi. Dan dia kebetulan menghadiri salah seorang dari sahabat Nabi yang mau menghadapi kematian. Tentu setelah Nabi SAW meninggal, ya. Karena Sa'id bin Musayyib kalau sempat bertemu Nabi dia menjadi sahabat. Tapi dia tidak sempat ketemu Nabi maka menjadi tabi'in. Dan ini adalah penyampaian yang sangat baik. Dan inilah yang diistilahkan dengan sanad ilmu, ya, dalam Islam, ya. Karena kita dapatkan itu. Ternyata tabi'in langsung meriwayatkan dari sahabat Nabi, ya. Ini pelajaran pertama tentunya yang bisa kita ambil, ya. Di situ ada footnote nomor, ya, kalau gitu teman-teman yang pegang buku, ya, di halaman atau di footnote nomor 344, ya. Dia berkata, Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in dan ungkapan radhiyallahu untuknya memberi kesan bahwa dia adalah sahabat. Mungkin ini sebagian penyalin, ya, yang menulisnya.
Kan di situ kalau yang pegang buku dari Sa'id ibn Musayyib, terus bahasa Arabnya radhiyallahu anhu. Semestinya memang radhiyallahu anhu dikhususkan sahabat yang lebih tepatnya, karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi di sini dikatakan, ditulis kemungkinan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini adalah penyalin buku ini yang telah menulis radhiyallahu anhu itu. Ini tambahan informasi saja. Kemudian kita ambil potongan yang kedua, adalah bagaimana sahabat Ansar ini membahasakan sebuah poin penting. Ini mutiara mahal sekali. Dia mengatakan, inni muhaddithukum hadithan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaba. Ya, kalimat illa ihtisaba ini penting sekali. Dia mengatakan pada orang yang di sekitarnya, ya, bisa murid-muridnya, bisa kerabatnya, termasuk Sa'id ibn Musayyib rahimahullah hadir di situ. Maka dia mengatakan, aku akan memberitahukan kepada kalian sebuah hadis yang aku tidak mengucapkannya, menyampaikan kepada kalian kecuali aku mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan ini salah satu konsep dasar Islam. Setiap kita berbuat kebaikan, maka selalu ikhlas karena Allah. Ya, disebabkan amal tidak akan diterima, amal soleh kecuali dengan dua syarat. Ikhlas. Dan ini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Kemudian yang kedua mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Ya, ini penting. Maka di sini teman-teman sekalian, kita harus memang menjadikan semua sikap kita, perilaku kita, apa yang kita lakukan, ya, itu yang bisa mendatangkan pahala. Ya, semuanya. Artinya ikhlaskan niat. Jangan sampai kita mengikuti apa yang kita kerjakan dengan indikasi-indikasi duniawi. Usahakan semuanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah punya cara memberikan balasan kepada orang-orang yang ikhlas karenanya. Gitu. Ya. Jadi di sini betul-betul beliau mengatakan, saya sampaikan kepada kalian ilmu ini, hadits ini, karena saya ingin mengharapkan pahala di sisi Allah. Bisa bermakna di sini adalah, maka saya berharap kalian amalkan. Selain saya ikhlas, kalian amalkan. Biar menjadi amal buat saya sudah mau mati nih. Seperti itu. Dan ini penting juga seseorang memberikan wasiat-wasiat ya, pada saat mau meninggal dunia. Allah jelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam gitu kan, pada saat beliau mau meninggal. Ya, kemudian Nabi Ishak, mereka memberikan wasiat kepada keturunannya, dikumpulkan semua lalu ditanya. Ya, siapa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Nanti mereka mengatakan kami menyembah apa yang telah engkau sembah. Gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Ya. Jadi kita perlu baik membentuk tulisan ataupun kita lisan, kita sampaikan tentang apa yang kita harapkan. Supaya nanti itu bisa menjadi pahala bagi kita kalau itu kebaikan, mereka amalkan. Dan kalau ada sebuah pelanggaran yang terjadi dan Anda sudah ingatkan, maka Anda berlepas diri setelah meninggal dunia. Seperti itulah. Ya. Itu potongan kedua. Potongan ketiga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Dan aku mendengarkan Rasulullah SAW mengucapkan, dan ini sami'tu adalah ya, kata yang sangat kuat dalam penyampaian hadis karena dia menyatakan saya melihat, ya. Saya mendengar, sami'tu. Ada juga beberapa sahabat mengatakan ra'aitu, ya, saya melihat, kuntu atau kunna ma'an Nabi SAW, kami bersama Nabi SAW. Ini semua kuat sekali karena dia mendengarkan langsung, ya, dia melihat langsung, dia interaksi langsung dengan Nabi SAW. Itu potongan ketiga. Dia sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan. Ya, potongan keempatnya, idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu. Kalau salah seorang di antara kalian berwudu lalu kemudian dia membaguskan, itu terjemahannya, tapi kalau bahasa saya menyempurnakan. Saya sudah sering bahasakan ini dari bab wudu sampai bab sholat teman-teman sekalian. Kalau wudu, nikmati setiap gerakannya. Perhatikan setiap tetesan air ya harus mengenai batas minimal dari tempat-tempat wudu itu. Dan kita disuruh menyempurnakan, memperindah, memperbagus, ya, membaguskan. Maka ini menandakan teman-teman ada larangan untuk tergesa-gesa. Ya, keran dijalankan, yang penting sudah basah gitu kan. Yang penting sudah ada air masuk di mulut, enggak. Maksimalkan, pelan-pelan. Selatkan di antara jari-jari, jangan lupa. Kemudian ambil air, masukkan di mulut maksimal kumur-kumur. Hirup di hidung lalu dibuang, ya. Dengan hidup dengan kuat, dibuang dengan kuat kecuali kita sedang berpuasa.
perhatikan semua batas minimal, siku, ya. Untuk membaguskan wudhu, tarik semuanya sampai ke tempat batas minimal lalu putar, ya. Itu penting sekali untuk kita perhatikan, bagian kepala sampai ke tengkuk, ya. Kaki minimal mata kaki. Nikmati semua itu. Dan kita sudah jelaskan di bab wudhu waktu itu, ya. Tentang masalah hadis Nabi SAW cukup banyak diantaranya. Kalau siapa yang berwudhu, ya, dan memperindah atau menyempurnakannya, membaguskannya, maka akan berjatuhan, ya, dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir yang jatuh dari anggota tubuhnya. Nah, ini berarti menyebutkan tentang keutamaan wudhu, ya, dan memperindahnya. Kita tidak ulangi lagi karena ini sudah ada bahasan kita panjang lebar dan cukup banyak hadis kita bahas waktu itu, ya. Potongan yang kelima adalah thumma kharaja ila shalah. Kemudian dia keluar sholat. Maksudnya tujuannya keluar dari rumahnya untuk sholat. Langkah-langkah kakinya untuk sholat. Ya. Jadi bukan dengan tujuan yang lain. Ini dia akan dapatkan nanti. Potongan ke-6, apa yang dia dapatkan? Lam yarfa'u atau lam yarfa' qadamahul yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah. Dia tidak pernah mengangkat kaki kanannya, ya, kecuali Allah akan catatkan satu pahala setiap langkah. Nah, ini tambahan daripada penyampaian-penyampaian hadis-hadis sebelumnya, ya. Karena umumnya hadis sebelumnya yang disampaikan adalah setiap langkahnya, ya, dicatatkan pahala, dan riwayat lain diangkat derajat, dan yang satu diampun dosa. Tapi tidak disebutkan kaki kanan atau kaki kiri. Kalau di sini ada penentuannya. Ini tambahan informasi dari sebelumnya, ya. Yaitu di potongan kelima dari hadis, ya. Atau ini maaf, ini potongan ke-6 semestinya, ya. Potongan ke-6. Ya, yang kelima, maaf. Yang kelima. Lam yarfa' qadamahul yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah. Ini yang kelima. Dia tidak mengangkat kaki kanannya kecuali akan, ya, dicatatkan baginya satu pahala. Itu ada penentuan kaki kanan dicatat pahala. Walam yadha qadamahul yusra illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah. Dan dia tidak, pada saat diangkat kaki kanan kan kirinya berarti nginjak tanah. Pada saat diletakkan kaki kirinya, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Jadi di sini ada penyampaian masalah itu, ya. Jadi subhanallah di sini kayak bersamaan gitu. Artinya angkat kanan dapat pahala, bersamaan berarti kiri lagi ada di tanah, ya. Maka ini diampun dosa. Dia begitu lagi dia angkat, ya, kirinya sama juga pengampunan dosa, kanannya lagi dicatat pahala. Begitu terus. Jadi bisa saja naik turun ini pahala semua. Naik turun pahala, naik pahala kalau kanan, kiri ini kalau turun pengampunan dosa, kalau dinaikkan juga diampuni dosa gitu, ya. Itu masuk dalam potongan yang kelima. Potongan yang keenam, fal yuqarrib ahadukum aw liyuba'id. Oleh karena itu salah seorang dari kalian perdekat, ya, jarak rumahnya dari masjid ataupun dia jauhkan. Maksudnya sama saja. Kalau lebih jauh lebih banyak pahalanya, tapi dekat atau jauh jangan sampai kalian luputkan itu, karena walaupun cuma 2-3 langkah tetap berlaku keutamaan yang sama. Artinya satu kaki peninggian derajat dan dijatuhkan pahala, dan satu kaki lagi pembersihan dosa-dosa. Seperti itulah. Jadi mau jauh mau dekat sama, ya. Potongan yang ke 7, ya. Fa'in atal masjid fa shalla fi jama'atin ghufira lah. Kalau dia datang ke masjid, kemudian dia sholat berjamaah, dibersihkan dosanya yang lalu. Ini keutamaan yang luar biasa nih, gitu kan. Berarti mirip dengan hadis tadi 300 yang sudah saya ulangi, ya. Siapa yang keluar dari masjid, dari rumahnya, dia baguskan wudhunya, kemudian dia sholat berjamaah bersama imam, maka dibersihkan dosanya yang lalu. Berarti satu hari kita punya 5 waktu yang pasti dengan melangkah ke masjid diampuni dosa-dosa. Ya. Itu yang ke-7, ya. Yang ke-8 adalah fa'in atal masjid wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'd shalla ma adrak wa atamma ma baqiya kana kadzalik. Kalau seandainya dia ke masjid dengan niat betul-betul memang ikhlas karena mau sholat, dia juga berbagus wudunya tadi karena dengan dia mau menyempurnakan sholatnya. Kalau dia sampai masjid ternyata dia masbuk, ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat,
Ya. Bahkan kalau sampai dia ketinggalan, umumnya rakaat kecuali cuma tahiyat terakhir, ya, karena dia sudah niat kebaikan, maka tetap kata Nabi SAW dicatatkan baginya keutamaan itu. Maksudnya setiap langkah kanan tadi dicatatkan pahala, langkah kiri diampuni dosa. Ya. Jadi walaupun dia terlambat. Lebih jauh daripada itu, ya, yang ke-9 adalah فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ. Kalau dia datang ke masjid ternyata sholat sudah selesai, lalu dia tetap mengerjakan sholat di masjid itu, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, ya, semoga Allah maafkan kalau kita punya masa lalu, misalnya seperti contoh yang akan saya sampaikan. Misalnya Anda ke masjid ternyata orang sudah selesai sholat, lalu Anda mengatakan sudahlah saya sholat di rumah aja. Nah ini membuat Anda kehilangan keutamaan nantinya. Karena walaupun kita ketinggalan, kalau kita sudah niat memang mendapatkan pahala sholat berjamaah, tetap akan diberikan oleh Allah SWT. Tapi sholat di tempat itu. Ya. Sholat di tempat itu. Ini yang saya bilang tadi, semoga Allah maafkan kalau pernah terjadi ya. Ya. Jadi kita usahakan tetap menjaga sholat di masjid. Di masa pandemi sekarang, walaupun ada keringanan, artinya kita masih bisa ke masjid atau tidak. Itu tergantung kondisi dan keadaan. Apalagi ada protokol-protokol di masjid yang mungkin mestinya penuh, kita nggak bisa lagi gitu kan. Itu berbeda. Tapi usahakan semaksimal mungkin. Sebagai laki-laki sekarang ya sudah ke masjid. Gitu kan. Usahakan ke masjid. Usahakan tetap mengejar keutamaan-keutamaan. Apalagi kalau Anda tahu sekarang kapasitas masjid lebih kecil, maka Anda usahakan. Selanjutnya hadis nomor 302. Tepatnya hadis urutan 6. Sahih di ghairi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Atani lailata rabbi fadzakara al-hadits ila an qala li ya Muhammad atadri fima yakhtasimu al-mala'u al-a'la qultu na'am fi ad-darajati wal kaffarat wa naqli al-aqdami ila al-jama'at wa isbaghi al-wudu'i fi as-sabarat wa intidhari as-salati ba'da as-salah وَمَنْ حَفَظَ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. Nah, ini hadis yang luar biasa ini tentang masalah keutamaan orang yang hadir sholat berjamaah. Perhatikan terjemahnya teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, tadi malam Rabbku mendatangiku. Lalu disebutkanlah hadisnya, beliau tidak bahas lagi di sini. Beliau langsung masuk ke inti yang ingin dibahas ya. Tapi ada footnote di situ nomor 145. Dikatakan dalam kitab yang asli di sini terdapat kesalahan. Saya telah menunjukkan di bab anjuran berwudu dan menyempurnakannya. Ya, maksudnya ada kekeliruan dalam penyebutan saja oleh perawi hadis ya. Tapi kita masuk ke inti bahasan. Bahwasanya Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, tahukah kamu dalam urusan apa para malaikat di langit berselisih? Sedang berbincang-bincang, gitu kan. Aku menjawab, ya, dalam urusan derajat dan kafarah. Maksudnya peninggian derajat dan pembersihan dosa-dosa. Melangkahkan, dan itu terdapat di melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin. Ya. Ada putut di situ, nomor 346. Yakni dingin yang sangat seperti yang telah dijelaskan oleh penulis dalam kitab Tahara di bab 7 nomor 21, sudah kita pernah bahas itu ya. Dan menunggu sholat sesudah sholat. Barang siapa yang menjaganya, maka dia hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan. Dan dia bersih dari dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan beliau mengatakan Hasan Gharib. Ya. Ini berarti Tirmidzi pun masih bimbang. Tapi Syekh Albani menyelusuri lalu mengatakan ada di sebelah angka 6, itu urutan 6 dalam hadis kita. Dari awal pasal kita bahas ya. Itu sahih li ghairihi. Baik, kita coba bedah di sini penyampaian atau dalam hadis ini. Allah berfirman kepada Nabi SAW, ya Muhammad, tahukah kamu dalam urusan apa para malaikat di langit berbicara atau berselisih? Ya Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang
apa yang sedang dibicarakan oleh malaikat di saat ini. Pada saat aku berfirman kepadamu. Ya. Jadi ada yang sedang mereka hangat bahasakan atau bicarakan di langit. Hampir semua malaikat membicarakannya. Maka Nabi SAW mendapatkan wahyu, ilham dari Allah SWT. Dia mengatakan, qultu na'am. Dia bilang, iya saya tahu. Ya. Kemudian dijelaskanlah, fid darajati wal kafarat. Sesungguhnya para malaikat di langit, wahai Tuhanku, ya, kata Nabi SAW, sedang membicarakan tentang derajat-derajat yang tinggi di surga. Amalan-amalan yang bisa menanggikan derajat. Semoga Allah SWT angkat derajat kita di tingkat dan derajat tertinggi insya Allah di surga dengan kemahamurahannya. Dan pembersihan-pembersihan dosa. Sehingga derajat tadi targetnya bisa terjangkau. Karena dibersihkan dosa-dosanya. Kemudian dirincikanlah seperti apa sih itu. Tentang peninggian derajat dan pembersihan dosa. Yang pertama adalah naqlul akdami ilal jama'at. Memperbanyak langkah atau melangkah menuju sholat berjamaah. Ini subhanallah jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Menuju ke masjid jalan itu setiap langkah tadi mencatatkan pada setiap langkah dibersihkan dosa. Bahkan para malaikat pun ya, membicarakan itu hangat di langit sana ya, tentang masalah langkah-langkah yang menuju ke masjid sholat berjamaah. Bagaimana orang kalau pakai mobil, orang kalau pakai motor itu kuasa Allah SWT. Yang penting kita ke masjid intinya. Kemudian yang kedua, wa isbagil wudu'i fis sabarat. Dan juga tetap menjaga wudu dalam waktu yang dingin. Ini juga sudah kita jelaskan di masalah wudu ya. Ada banyak riwayat yang menjelaskan di waktu yang sulit. Waktu yang dibenci, kayak orang sudah mau tidur, ya, disunahkan kan wudu. Habis selesai biologis, kemudian mau tidur, dianjurkan berwudu. Ya. Kalau tadi yang pertama, tidak biologis pun, yang halal kita bicara tentunya, tetap dianjurkan wudu sebelum tidur. Tapi kalau sudah biologis, maka anjuran untuk wudunya lebih ditekankan, gitu kan, baru tidur kalau belum mau mandi. Kalau mandi ya sudah. Kemudian juga pada saat sudah rapi, mau pergi meeting, mau kerja, mau ketemu seseorang, mau bisnis apa saja, kemudian batal wudu, lalu dia wudu lagi, ya. Di musim dingin yang sangat tidak ada pemanas misalnya, Anda berada di sebuah wilayah yang sangat dingin, ya, seperti menusuk tulang. Nah ini kalau dia tetap wudu itu luar biasa. Yang ketiga, wantidharis sholati ba'da sholat. Yang paling cepat mengangkat derajat di surga dan juga membersihkan dosa-dosa adalah menunggu sholat dengan sholat yang lain. Juga sudah kita jelaskan ya. Bagaimana menunggu sholat ke sholat yang lain ini adalah bagian yang luar biasa dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah jelaskan hadisnya pada pertemuan sebelumnya yang kata Nabi SAW, dan menunggu antara sholat dengan sholat setelahnya dihitung orang itu sedang sholat. Jadi kayak misalnya maghrib ke isya, kita sudah sholat maghrib, sudah sholat ba'diyah, masih ada waktu setengah jam, 1 jam maksimal misalnya antara maghrib isya pendek. Anda gunakan untuk berzikir, baca Quran, hadir di majelis ilmu, maka dianggap Anda ini seperti sedang sholat terus pahalanya. Sholat, salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, begitu terus. Ya. Itu luar biasa. Menunggu sholat dengan sholat yang setelahnya. Dijanjikan kalau orang melakukan 3 hal ini, memperbanyak langkah menuju ke masjid sholat berjamaah, berwudu di waktu-waktu yang tidak disenangi sehingga selalu dalam keadaan suci dan berwudu. Dan yang ketiga adalah menunggu sholat dengan sholat. Wa man hafadha alaihinna 'asha bi khair wa mata bi khair. Siapa yang mengerjakan itu, maka dipastikan hidupnya akan baik. 'Asha bi khair. Dijamin bahagia, baik, senang. Jadi kalau Anda mau sempurna hidup Anda, tentu dalam lingkup manusia di sini ya, adalah lakukan hal yang sederhana ini. Selalu sholat berjamaah, terutama di masjid, kemudian wudu pada saat waktu yang tidak disukai, kemudian selalu mengikat diri kalau tidak ada yang mendesak antara sholat dengan sholat, dia tunggu, maka dia akan bahagia hidupnya. Dan pada saat mati, mata bi khair. Mati baik.
senang, husnul khatimah. Luar biasa kata kuncinya. Hanya memperbanyak langkah menuju ke masjid, hanya uduk. Di setiap saat batal uduk lagi, batal uduk lagi. Ya. Terutama di waktu-waktu yang dibenci. Dan yang ketiga, mengikat diri antara sholat dengan sholat yang lain, maka dijamin dua hal. Hidupnya bahagia, matinya pun bahagia. Ditambah lagi janji yang ketiga, sudah hidup bahagia, pada saat meninggal juga bahagia. Wa kana min dhunubi ka yaumi waladathu ummuh. Dan dia terhadap dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Anda bayangkan bayi kalau baru keluar tidak ada dosanya. Maka seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kata sebagian ulama hadis, yang dimaksud dengan dilahirkan oleh ibunya, ya, maksudnya adalah bersih dari dosa-dosa kecil. Karena dosa besar butuh taubat nasuha.